Shalom sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Judul renungan kita hari ini ialah tentang cara hidup orang Kristen di akhir zaman. Adapun yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika yang pertama. Beginilah sabda Tuhan, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, 1 Tesalonika 5 ayat 4. Kita hidup di zaman yang semakin absurd. Kebenaran ditukar dengan opini, kejahatan disamarkan sebagai toleransi, dan nilai-nilai Injil dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Realita ini sejalan dengan apa yang dikatakan Yesus dan para rasul bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Bukan cuma secara moral, tetapi juga secara spiritual, banyak orang akan lebih mengasihi diri sendiri daripada Allah, lebih mengejar kenikmatan daripada kekudusan. Lalu, bagaimana seharusnya orang Kristen hidup di tengah kondisi seperti ini? Pertama, waspada secara rohani. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6, Paulus menasihati, karena itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Di akhir zaman, godaan untuk hidup suam-suam kuku semakin besar. Kita perlu menjaga kedekatan dengan Tuhan melalui doa, firman, dan persekutuan yang sehat. Jangan tidur rohani saat dunia sedang terbakar. Kedua, hidup dalam kekudusan dan kasih. Dunia boleh saja rusak, tapi standar Allah tetap kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Kekudusan bukan berarti kesempurnaan, tapi hidup yang terus diarahkan pada kehendak Allah. Dan kasih adalah bukti dari kedewasaan rohani kita. Yohanes 13 ayat 35. Di tengah dunia yang saling menjatuhkan, kasih menjadi bukti bahwa kita milik Kristus. Ketiga, berpengharapan dan tetap berbuah. Jangan jadi Kristen yang penuh ketakutan terhadap akhir zaman, tapi jadilah terang yang bersinar semakin terang. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan bukan berarti pasif, tetapi aktif menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, melayani, memberitakan Injil, dan memperlengkapi generasi selanjutnya. Ingat saudaraku, akhir zaman bukan momen untuk panik, tapi momentum untuk bersinar. Ketika dunia gelap, justru terang Kristus dalam kita akan terlihat paling jelas. Jadi, cara hidup orang Kristen di akhir zaman bukan soal survival mode, tapi misi hidup yang radikal. Tetap berjaga, tetap kudus, tetap mengasihi, dan tetap berharap. Dunia boleh berubah, tapi kita tetap berdiri di atas dasar yang tidak tergoyahkan. Kristus, yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Dan Roh Kudus menolong dan menghibur kita dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.